Thank you banget udah klik video ini. Bagi kalian yang ingin merasakan apa itu trading margin dan apa itu trading leverage dan ingin merasakan sensasinya, langsung klik saja link deskripsi yang ada di bawah ini dan akan muncul desktop SnapX seperti ini. Masukkan nomor telepon dan jangan lupa untuk diganti menjadi Indonesia dulu ya. Masukkan nomor telepon, klik kirim kode verifikasinya, cocokkan gambar, tunggu SMS yang ada di handphone Anda, masukkan kata sandi, 1 huruf besar, kombinasi huruf, dan 2 angka. Ulangi, lalu klik kirim. Dan selamat, pendaftaran Anda berhasil. Langsung login menggunakan akun Anda yang tadi. Pilih sertifikat di bentuk KTP, masukkan nomor ID KTP Anda. Jangan lupa mengunggah foto ID Anda, klik kirim. Maka akun Anda akan segera direview dan langsung akan terverifikasi. Jika sudah terverifikasi, bisa langsung deposit. Cara deposit ke Snap Exchanger sangat mudah. Masuk ke akun Snap Exchanger kalian, lalu klik aset dan klik deposit. Setelah itu ubah di ERC20. Lalu salin kode ini, masuk ke Indodax. Pastikan Ethereum Anda lebih dari 0,1 Ethereum atau 0,106 Ethereum karena biaya penarikan adalah 0,05 Ethereum. Kirim Ethereum, pastikan terima bersihnya lebih dari 0,1 Ethereum. Pilih alamat penarikan, alamat baru, label bebas, alamat Ethereum tadi paste, masukkan Google Authenticator, close, pergi ke email akan masuk, klik konfirmasi di atas. Jika muncul penarikan berhasil dikonfirmasi, maka akan tinggal tunggu. Kurang dari 30 menit, saldo Anda akan masuk ke dalam Snap Exchanger dan selamat trading margin. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, hari ini cukup menggembirakan bagi saya ya, bahwasanya saya udah cukup profit ya dalam SnapX Exchanger ini ya. Silahkan kalian mau nilai seperti apa, yang penting ini adalah tutorial cara me-withdraw mulai dari SnapX sampai ke rekening ya kan. Sebelumnya kita ngeliat ya kan rekening saya ada berapa, kita lihat rekening saya ada habis uangnya ya, habis uangnya. Nih ya, kalau saya cuma 9.000 ya. Cuma 9.000 rupiah. Berapa enggak? 9.000 rupiah ya, sekitar 9.000 rupiah. 9.400, oke. Dan di sini kita bisa ngelihat saldo Indodax saya cuma 89 perak. Pertama-tama kita harus me-withdraw dari SnapX ke Indodax dulu, ya kan? Ini udah masuk SnapX, lalu kita klik detail dana seperti ini. Ini saldo saya di SnapX. Kita pergi ke Indodax, pilih ke USDT ya. Pilih ke USDT di sini. USDT sedang naik 15.950 ternyata kawan-kawan. Gila. Hampir 16.000 ya, bisa-bisa 20.000 nanti minggu depan. Jadi copy ya alamat USDT yang di Indodax kalian ya di sini. Lalu kita klik detail dana di sini. Lalu kita klik penarikan dana. Di sini pastikan ke ERC20 ya. Kalau misalkan Omni ini kan biaya penarikannya itu $10. Ini kalau misalkan ERC20 itu $5. Di sini jumlah minimal penarikan itu 50 USDT. Kita klik semua saja. Kita klik semua saja. Di sini kita akan terima bersih sekian. Kita kirim kode SMS-nya. Kita cocokkan gambarnya. Maka akan masuk ke handphone kita atau nomor yang udah kita daftarkan di SnapX. 6.5 hours later. Setelah kita terima kode SMS-nya, kita klik di sini ya 665804 dan kita klik konfirmasi. Lalu di sini disuruh memasukkan kode Google Authenticator-nya ya. Ini untuk pengaman ya. 537727, oke. Aplikasi berhasil dan di sini penarikannya 1.436 USDT ya. Apakah berapa lama ini masuk ke Indodax? Ini kita jam tanggal 19.03.2020 jam 9.53. Nah, kira-kira berapa lama untuk mencapai Indodax ya? Lalu banyak sekali orang bertanya bahwasanya, "Bang, itu gimana sih tips dan trik untuk menjadi seorang trader yang sukses ya?" Menurut saya itu setiap pekerjaan, mau itu trader, mau itu usaha dan apapun itu, ketika kita niatnya cuma sedikit dan niatnya cuma begitu-begitu aja tanpa adanya sungguh-sungguh niat yang 100% bahkan 1000% gitu, dimana
Setiap usaha itu pasti ada kegagalan. Tetapi bedanya itu ya, sekali lagi, kalau misalkan orang sukses itu ketika gagal dia mencari, mengintrospeksi diri apa kira-kira titik kesalahannya. Dan rata-rata kalau misalkan dalam dunia trading ya, menurut saya kesalahan pertama adalah ketika gagal mereka sudah dan menyudahi bahwasanya menganggap dunia trading atau dunia cryptocurrency itu sudah tidak layak untuk diperdagangkan atau sudah tidak layak untuk diperjuangkan. Namun pada dasarnya sebenarnya apabila kita mengalami kegagalan, loss, itu memang hal yang sangat wajar. Seperti cerita saya yang di kisah sukses saya, semua itu berawal dari 5 sahabat saya dan itu semuanya bermain trading ya kan. Semua itu bermain trading cryptocurrency dan tinggal bagaimana dan tinggal siapa dan seperti apa cara bertahannya. Semua ini main, ada yang ratusan ribu, jutaan dan sebagainya gitu. Hingga pada saatnya itu semuanya itu loss semua. Ada yang milih masih main, ada yang milih ya udahlah, ada yang milih tetap mempelajari, ada yang lain. Tapi saya di situ bahwasanya yakin kalau memang kita yakin dalam dunia tersebut ya, kita itu harus bisa yakin. Kita tuh harus bisa menghargai kegagalan. Gak ada orang sukses yang tiba-tiba langsung sukses dalam satu kali coba. Semua itu pasti ada kegagalan dan kegagalan. Tetapi jadikan kegagalan itu menjadi sebuah anak tangga menuju puncak kesuksesan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang menurut saya logikanya bernalar, bukan menyerah pada saat kita loss. Loss dan profit itu memang selalu menghantui. Begitu pula dalam usaha apapun. Kalau dalam dunia trading kan itu bahasanya loss, tapi kalau dalam dunia usaha itu kan bahasanya gagal. Tetapi ketika kegagalan itu dicari di mana letak kesalahannya, dicari bagaimana cara saya untuk memberikan solusi dalam pemecahan masalah tersebut. Nah, kita bisa tahu nih bagaimana caranya agar kita menjadi si kegagalan itu menjadi sebuah anak tangga satu persatu gagal ujung-ujungnya naik. Percayalah, semua orang sukses yang kalian lihat sekarang, semua orang yang kalian kagumi sekarang itu berawal dari orang yang selalu dicemooh, itu berawal dari orang yang selalu disangka terlalu banyak ngayal lu, terlalu banyak mimpi lu dan lain sebagainya. Pada dasarnya hal yang seperti itu tidak ngaruh sama sekali. Kalau memang ada yang mencemooh kalian, kalau ada yang menghina kalian, itu jadikan sebagai kalimat motivasi diri, bukan menjadi sebuah kalimat yang bisa menghancurkan pola pikir kalian. Yakini apa yang ada dalam pikiran kalian, bagaimana cara kita supaya bisa terus profit dan loss itu selalu mengikuti. Cuma bagaimana caranya agar profit itu lebih banyak daripada loss. Saya pun sering loss, sering ratusan juta, puluhan juta dan lain sebagainya. Saya juga sering profit ratusan juta dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi di dalam sebuah kehidupan itu kita tidak boleh menerpa atau menganggap bahwasanya kegagalan adalah akhir dari semuanya. Dimana kegagalan itu harus kita bisa menjadikan anak tangga untuk mencapai kesuksesan. Intinya seperti itu. Percaya pokoknya, seperti yang tadi saya bilang, orang sukses itu nggak segampang yang Anda lihat. Orang sukses itu nggak segampang yang kalian bilang, dia mah enak udah sukses. Dia di samping itu, di belakang itu, di sebuah masa lalunya tersimpan sebuah masa lalu yang kelam, tersimpan cemoohan, tersimpan caci makian dan lain sebagainya, yang menggunakan kalimat-kalimat caci makian itu sebagai kalimat motivasi diri. Bedanya kalau memang orang yang setelah loss itu gagal lagi. Kalau loss, oh ya udahlah, mungkin ini bukan rezeki gue. Semuanya kayak gitu kawan, semuanya kayak gitu. Usaha apapun, bukan usaha trading aja, semuanya kayak gitu. Mau kalian usaha jualan apapun, pasti nggak mungkin tiba-tiba langsung sukses. Pasti ada gagalnya. Nah, perbedaannya adalah waktu gagal itu kalian mau bangkit lagi atau tetap stay di situ, atau tetap balik kanan dan tidak peduli dengan hal itu lagi. Ya itu menurut saya salah. Kalau memang udah fokus dalam dunia trading cryptocurrency, yang namanya loss profit itu selalu udah hal biasa. Tapi bagaimana caranya kita memanajemen keuangan supaya kita bisa mengontrol keuangan dan lain sebagainya gitu kan ya, supaya kita bisa memanfaatkan keadaan, mencari momen ya kan. Kalau memang sekarang modelnya kayak dulu saya kaya dari Indodax, setelah itu kaya dari XBXB, setelah itu sekarang kaya dari Snapex ya. Kalau memang hal-hal seperti itu dibutuhkannya memang harus gitu. Kita manusia itu nggak usah egois. Kalau memang Indodax udah jelek, ya udah jangan dipaksakan di situ. Kita harus mencari momen gitu. Ibarat kata kalau misalkan kita jualan sesuatu yang tren gitu kan. Kalau pada masanya tren ya udah jualan. Tapi kalau memang setelah itu ilmunya dipakai, ngerti nggak maksudnya? Gini, di suatu masa misalkan tren sebuah makanan gitu, terus kalian jualan, terus habis itu trennya udah habis. Bukan secara berhenti kalian tiba-tiba nggak jualan makanan, enggak.
ilmu makanan, ilmu berdagang itu sebenarnya sama aja. Cuma bedanya hal yang kalian jual itu apa. Begitu pula dalam trading cryptocurrency. Kalian trading di Indodax dulu kaya, sekarang udah nggak ini, tapi gue masih setia dari Indodax. Dah itu mah nggak logis menurut saya. Kalau memang sudah niat di trading cryptocurrency, ya udah trading saja. Kalau Indodax udah nggak jelas, udah nggak legit, udah susah profitnya di situ, udah lemot banget volumenya, ya udah cari lagi. Ya kan, Indodax saya pindah ke BXB sekarang Snapex. Nah, kalian jangan terlambat seperti itu. Kalau memang saya udah main Snapex, nanti kalian pahami, kalian liatin kapan ya gue bisa kapan itu salah. Tapi bagaimana caranya kita untuk bisa belajar setelah kalian udah nggak profit, udah nggak maksimal, ya udah kita pindah ke Snapex. Wih, ternyata saya ngomong udah langsung nyampe ya. Ini jam 9.59. Nyampainya 9.58 ya. Tadi saldo Indodax saya 0 dan di sini telah terisi kurang lebih 1.436 USDT ya. Di sini lalu total saldo saya menjadi 22.858.000 guys. Itu dalam 10 hari guys, dalam 10 hari. Modal berapa? Modal yang ideal itu menurut saya di Snapex itu $200 ya, $200 itu. Itu modal yang sangat-sangat ideal, modal-modal yang sangat logis. Jadi saya kurang lebih itu profit sekitar 20 juta rupiah dalam 10 hari saja. Terserah percaya apa enggak, yang penting ini nyata adanya. Langsung kita withdraw ke rekening saja ya. Dijual dulu ya USDT-nya ya. Dan kita mendapatkan 22.842.000 di IDR ya. Setelah itu langsung deposit atau withdraw IDR rupiah di sini. Tarik rupiah. Jumlah penarikan 100%. Pilih alamat akun penarikan BCA. Masukkan Google Authenticator. Oke. Lalu pergi ke email dan konfirmasi. Oke, konfirmasi. Udah. Silakan kita tunggu. Coba sekarang ini jam 10.01, cairnya jam berapa ini? Sambil nunggu ya. Ingat tadi rekening saya isinya cuma sekitar ini tuh ya, 9.415. Dan sekarang ini jam 10.04 ya. 10.04 kira-kira nyampainya berapa menit nih kita withdraw di Indodax. 12 seconds later. Oke guys, ini udah nyampe di jam 10.08 ya, sekitar 5 menit ya. 5 menit ternyata, dan sekarang saldo saya ini nih guys, 22.700-an. Oke, 22.700.000 yang tadinya hanya 9.000 perak. Oke, cukup sekian aja video dari saya. Tetap semangat kalian yang ingin bermain Snapex, karena Snapex ini sejauh ini sangat-sangat bagus ya. Menurut saya logikanya tuh bagus banget, memaksimalkan modal kecil menjadi modal yang besar gitu, dan memaksimalkan profit kecil menjadi profit yang besar. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan di bawah, langsung kolom komentar saja. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Logikanya kalau misalkan kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi. Saya Andi Firmansyah, salam traders.